Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa bulan Ramadan telah datang dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat berserta salam milah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pertolongan daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di tahun ini. Karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kepada kita sehingga masih di tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan harapan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya di tahun ini kita bisa 30 hari penuh bisa melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah, melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini dengan sempurna dan yang lebih sempurna lagi daripada tahun yang sebelumnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ramadan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Bagaimana para salafun as-salihun yang terdahulu ketika beliau menjumpai bulan Ramadan, disebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah ketika beliau masuk di bulan Ramadan, maka kebiasaan sebelum Ramadan biasanya beliau dalam sehari semalam beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali. Tetapi ketika datangnya bulan Ramadan, maka beliau ini menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam sebanyak 2 kali. Yang pertama di malam hari, yang kedua di siang hari. Dan juga disebutkan juga Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika datangnya bulan Ramadan, maka semua aktivitas selainnya Al-Quran beliau tinggalkan semua. Beliau tinggalkan semua. Padahal sebelumnya datang bulan Ramadan, kebiasaan Imam Malik ini yaitu menelaah kitab Muwatta'nya. Setiap harinya beliau terus menelaah. Tapi ketika sudah datang bulan Ramadan, maka menelaah hadisnya ini beliau hentikan, dikhususkan untuk membaca Al-Quran dengan cara melihat langsung Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dari Sa'id bin Abi Waqqas bahwasanya beliau mengatakan, man khatamal Qur'ana lailan sallat alaihimul malaikatu hatta yusbiha. Man shalla wa man khatama naharon sallat alaihimul malaikatu hatta yamsi. Sayyidina Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka para malaikat ini akan memintakan ampun kepada orang yang menghatam Al-Quran tadi itu sampai di waktu pagi hari. Dan ketika dia menghatamkan di waktu siang hari, maka para malaikat ini akan memintakan ampun kepada Allah sampai sore hari. Dari ini bahwasanya ketika seorang hamba tadi itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam,
Maka disitulah terdapat waktu-waktu yang sangat istijabah bagi orang tersebut. Maka jangan sampai kita ketinggalan di waktu itu. Maka perbanyaklah kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dunia dan akhirat ini. Kita diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat ini dan dijauhkan daripada segala sesuatu yang dapat mencelakakan kita di dunia ini. Dan juga disebutkan husnul mu'min, husnul mu'min as-salasah minasyaiton. Husnul mu'min minasyaiton as-salasah. Bahwasanya benteng dari setan, benteng kita dari setan itu ada 3. Yang pertama yaitu qiraatul Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ketika seorang hamba tadi itu senantiasa membaca Al-Quran, maka insya Allah hamba tadi itu akan selamat daripada setan tersebut. Oleh karena itu yang kedua zikir. Yang kedua ada zikir. Ketika seorang hamba tadi senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah, maka dia akan selamat daripada siksanya, daripada gangguan setan tersebut. Yang ketiga adalah masjid. Hisnul mu'min yang ketiga adalah masjid. Ketika seorang hamba tadi itu senantiasa sholat terus berjamaah di masjid, maka insya Allah ia akan diselamatkan daripada godaan setan, dari godaan setan tersebut. Oleh karena itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.